Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah, penuh kasih sayang dan bijaksana. Kumala Hayati sebagai pengemis buta Yahudi, laki tua keras hati, penuh prasangka terhadap Islam. Elza Aulia Amran sebagai Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat dekat Rasul, lembut dan penuh cinta. Lucy Azaria sebagai Fatimah Az-Zahra, putri Nabi yang sangat menyayangi ayahnya. Yuni, Husnul, Sandra, dan Nadine sebagai anak-anak kecil Madinah, simbol kepolosan dan kehangatan. Di sebuah sudut kota Madinah, duduk seorang pengemis buta Yahudi yang setiap hari memaki dan mencaci Nabi Muhammad SAW. Ia belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi ia membenci beliau karena fitnah dan kebencian yang tertanam di dalam hatinya. Namun, tanpa disadarinya, orang yang selama ini menyuapinya makan setiap pagi, yang mengusap wajahnya dengan lembut dan mendengarkan semua cacian tanpa pernah membalas, adalah orang yang ia benci, yakni Nabi Muhammad sendiri. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar Asy-Syiddiq mencoba melanjutkan kebaikan tersebut, tapi si pengemis segera tahu bahwa tangan yang menyuapinya bukan tangan yang biasa ia kenal. Lalu ia pun mengetahui bahwa orang yang selama ini ia hina ternyata adalah sosok yang paling menyayanginya. Madinah, kota yang diberkahi. Disinilah Rasulullah membangun peradaban dengan cinta dan akhlak. Tapi cinta sejati tak selalu dihargai. Di satu sudut pasar ini ada seorang lelaki tua dan buta yang setiap hari melantunkan kebencian. Muhammad itu pembohong, ia penyihir. Jangan percaya padanya. Agamanya hanya akan menghancurkan kita semua. Mengapa kakek selalu berkata begitu? Karena aku tahu dia hanya ingin berkuasa. Umatnya hanya orang-orang bodoh. Dan setiap pagi, tanpa ia sadari, orang yang paling ia benci itu datang, bukan untuk membalas dendam, tapi membawa cinta. Kau lagi?
Aku sudah bilang, jangan sebut Muhammad di hadapanku. Tenang, aku hanya ingin kau makan dengan nyaman. Setidaknya kau bukan pengikut Muhammad. Kalau kau tahu siapa dia, kau pasti mengerti mengapa aku membencinya. Nabi Muhammad hanya tersenyum. Ia menyuapi secara perlahan-lahan dan meniup makanan agar tidak panas. Aneh, kau lembut, bahkan tanganmu halus. Aku bisa merasakan kebaikanmu. Kau bukan seperti orang-orang lainnya. Setelah Nabi selesai menyuapi, ia berdoa dalam hati, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Pengemis menyentuh dadanya seolah heran. Siapa kau sebenarnya? Hari demi hari Nabi datang untuk menyuapi. Diam, tersenyum dan pergi. Pengemis makin tenang. Sementara di sisi lain Rasulullah tampak lemah dan sakit. Ayah, tubuhmu semakin lemah. Beristirahatlah. Aku masih punya satu janji. Satu orang yang harus aku datangi setiap pagi. Ia belum tahu siapa aku, tapi mungkin suatu hari Allah akan bukakan hatinya. Fatimah pun memeluk Nabi. Hari itu bumi Madinah menangis. Langit seolah kehilangan cahayanya. Nabi Muhammad kekasih Allah telah wafat. Wahai manusia, barang siapa menyembah Nabi Muhammad, ketahuilah ia telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, ketahuilah ia tidak akan pernah mati. Pengemis duduk seperti biasa. Abu Bakar datang dengan membawa makanan. Ia mencoba menyuapi seperti Nabi dahulu. Siapa kau? Tanganmu berbeda, caramu menyuapi kasar. Kau bukan dia. Maafkan aku, lelaki yang biasa menyuapimu telah wafat. Ia adalah Muhammad bin Abdullah. Pengemis pun terkejut. Ia terdiam, bibirnya gemetar. Ia memegangi dada, berusaha untuk mengerti. Muhammad yang setiap hari menyuapiku, yang mendengarkan semua hinaanku tanpa membalas sekalipun. Benar, itulah Rasulullah. Ia mencintaimu bahkan ketika kau membencinya. Pengemis pun mulai menangis. Ia jatuh dan berlutut. Ya Allah, aku telah mencaci orang yang paling mulia. Aku buta. Tidak hanya mataku, tapi juga hatiku. Ya Allah, ampunilah aku. Beberapa waktu kemudian, pengemis kini berpakaian lebih bersih. Ia duduk di masjid. Abu Bakar dan warga tersenyum. Ia telah memeluk Islam.
hari-hari terakhir beliau adalah untukku, orang yang membencinya tapi ia balas dengan cinta. Siapa manusia seperti itu selain Nabi pilihan Allah? Ia memandang ke atas langit. Ya Rasulullah, engkau telah tiada, tapi cintamu membuka mataku. Cinta Rasulullah bukan tentang balas dendam, tapi tentang memberi, bahkan kepada mereka yang tidak layak untuk menerima. Ia tidak membalas hinaan dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang yang mengubah hati. Dan hari ini kita bertanya, sudahkah kita mencintai sebagaimana Rasulullah mencintai kita? Mungkin hanya itu drama dari kami. Ada intisari yang akan kami sampaikan dari drama tersebut, yaitu dari kisah pengemis buta kita belajar bahwa kebaikan tak butuh pengakuan, dan cinta Nabi begitu tulus bahkan untuk orang yang membencinya. Semoga kita bisa meneladani akhlak mulia Rasulullah. Sekian dari kami, perwakilan dari Santri Putri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GOODJOB, good job, good job, good job, good job. Alangkah menyesalnya bagi kita yang menyanyiakan orang yang mencintai kita. Dari kisah tadi kita bisa mengetahui seberapa besar cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Dari kisah tadi kita bisa mengetahui seberapa besar lapang dada Nabi Muhammad ketika orang menghina dirinya. Langsung kita panggilkan penampilan spektakuler dari kakak-kakak Santri Putra. Kepada narator dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati rangkaian acara Maulid Nabi ini, kami para drama ingin menampilkan drama musikal, yakni kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, marilah kita sambut para pemeran drama kita. Untuk para pemeran dipersilahkan untuk menaiki panggung utama. Dafa Al-Hakim sebagai Abdul Muthalib. Fakih Al-Hadi sebagai sahabat Abdul Muthalib. Humaydi Mubarak sebagai Abdullah. Raifan Habibur Rahman Ali sebagai Aminah. Muhammad Ridho Alvino sebagai Ummu Aiman atau sahabat Aminah. Rafa Leo Ramadhani
Muhammad Rizik, Muhammad Ridho Maulana, dan Fahri Ramadan sebagai 4 istri Nabi. Bagus Sujiwo, Ahmad Safan Salim, dan Faizan Azhar sebagai burung ababil. Muhammad Zikron Fakih, Muhammad Khairul Azam Fidi, dan Aska Nailul sebagai pasukan Muslim. Aska Habib Maulana sebagai Raja Abraha. Putra Aditya Pratama sebagai Panglima Raja. Muhammad Rafli, Zainal Saputra, dan Imron sebagai pasukan Abraha. Ilham Saputra sebagai pengisi suara laki-laki. Fadli Habibi Maulana sebagai pengisi suara wanita. Kami ucapkan kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam berada di zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Mereka senang berbuat dosa seperti membunuh bayi perempuan yang baru lahir, karena bayi perempuan mereka anggap sebagai aib karena tidak bisa berperang. Selain itu, masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala, roh halus, mabuk-mabukan, judi, perzinaan, dan mengeksploitasi orang-orang miskin. Di kota Mekah, hiduplah seorang suami istri, yaitu Abdullah dan Aminah. Mereka adalah orang tua dari Nabi Muhammad. Di saat itu, Ibunda Aminah sedang mengandung 2 bulan. Di musim semi, Abdullah berangkat berdagang ke kota Syam. Wahai istriku Aminah, izinkan aku untuk berdagang ke kota Syam. Baik suamiku, hati-hati di jalan ya. Semoga Allah melindungimu selama di sana. Selesai pulang berdagang, Abdullah singgah di kota Madinah karena jatuh sakit. Lalu Abdullah pun meninggal dunia di kota Madinah tersebut. Awas ya toh. Keluarga Abdul Muthalib sangat bersedih. Lalu Ibunda Aminah pun berdoa. Wahai
bayi yang ada di dalam perutku. Semoga kelak engkau menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitarnya, seperti mendiang ayahmu, walaupun engkau belum sempat bertemu dengan ayahmu. Amin, amin, Allahumma amin. Aku yakin kelak cucuku akan menjadi orang yang besar. Aminah adalah wanita yang sangat sabar. Ia tetap tegar walaupun suaminya Abdullah wafat meninggalkan dirinya dan bayi di dalam kandungannya. Selama kehamilannya, Aminah senantiasa didatangi oleh para nabi. Di antaranya adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Musa, Daud, Sulaiman, dan Nabi Isa alaihi salam. Semua nabi yang hadir di dalam mimpinya itu sama-sama berpesan kepadanya bahwa jika telah lahir, nama yang akan diberikan kepada bayinya adalah nama Muhammad, yang artinya terpuji. Wahai Ummu Aiman, semalam aku bermimpi yang luar biasa. Ya Aminah, aku bermimpi didatangi oleh para nabi. Lalu apa yang mereka katakan? Mereka berpesan agar aku menamai anakku ini dengan nama Muhammad. Masya Allah, apa arti Muhammad itu wahai Aminah? Muhammad itu artinya adalah terpuji. Masya Allah, Maha suci Allah, selamat kau akan melahirkan manusia yang mulia. Ya Ummu Aiman, mereka juga mengatakan bahwa kelak anakku ini akan menjadi manusia yang mulia. Masya Allah, semoga engkau dapat menjaga kandunganmu dan kesehatanmu, sehingga anak yang kau kandung dapat lahir dan dengan selamat dan sehat. Amin, amin, Allahumma amin, insya Allah. Pada saat itu, penduduk Mekah mendengar kabar bahwa seorang raja yang bernama Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Karena dia merasa iri dan kesal sebab Ka'bah selalu didatangi orang-orang secara berbondong-bondong untuk beribadah. Padahal ia sudah membuat tempat ibadah yang sangat bagus dan megah. Namun orang-orang tidak mau datang ke sana. Wah, wahai panglimaku, ada apa rajaku? Segera kau persiapkan pasukan yang banyak untuk menyerang kota Mekah. Mengapa raja ingin menyerang kota Mekah? Aku tidak suka ada bangunan yang untuk beribadah yang disebut dengan Ka'bah. Mengapa raja ingin menghancurkan Ka'bah? Sudah, jangan banyak tanya. Aku sudah membangun tempat ibadah yang megah daripada yang namanya Ka'bah. Segera kau laksanakan. Baiklah raja, aku akan menyiapkan pasukan bergajahku. Bagus kalau begitu. Berita bahwa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah sampai ke telinga Abdul Muthalib. Beliau adalah orang yang sangat soleh dan rajin beribadah di Ka'bah. Saudaraku, mari kita berkeliling di Ka'bah. Baik Abdul Muthalib. Wahai saudaraku, sebentar lagi Raja Abraha dan tentaranya akan menghancurkan Ka'bah. Astaghfirullahaladzim. Aku dengar mereka memiliki pasukan yang sangat hebat. Betul, saudaraku, mereka punya tentara yang sangat hebat. Tapi bagaimana caranya dan apa yang harus kita lakukan?
Ka'bah ini adalah milik Allah. Ka'bah ini adalah tempat kita beribadah. Karena itu kita harus mempertahankannya. Betul, tapi bagaimana caranya melindungi Ka'bah ini? Kita harus berdoa kepada Allah, karena Allah lah pemilik Ka'bah ini. Setelah itu kita harus maju ke depan. Baik Abdul Muthalib, kami siap akan berjuang. Baiklah saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah pemilik Ka'bah ini. Ya Allah, Engkaulah, lindungilah kami dan Ka'bah ini dari serangan Raja Abraha. Amin. Raja Abraha dan pasukannya yang berangkat dari Yaman semakin terus berjalan menuju Mekah. Mereka semakin dekat dengan Ka'bah. Pasukan Muslim bersiaga di dekat Ka'bah. Mereka tidak ingin Abraha menghancurkan Ka'bah yang suci ini. Beberapa saat kemudian, datanglah pasukan Abraha menyerang Ka'bah dan pertempuran pun terjadi. Pasukan burung ababil yang merupakan tentara bantuan dari Allah datang melempari batu panas sehingga pasukan Abraha terkapar mati. Pasukan Abraha semuanya terkapar mati di kota Mekah, dan kota Mekah pun selamat dari pertempuran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Aminah pun akan melahirkan putranya. Pada malam itu Allah mengutus 4 wanita mulia yang membantu, menjaga dan menemani Aminah. Di antaranya adalah Siti Hawa, istri Nabi Adam, Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, Aisyah binti Muzahim, ibunda Nabi Musa, dan Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Mereka semua menyanjung Aminah sebagai wanita yang sangat beruntung karena telah mengandung Nabi Muhammad, seorang yang dianugerahi Allah banyak mukjizat dan menjadi junjungan seluruh penghuni bumi dan langit. Kakek Nabi Muhammad segera menjenguk Aminah yang baru saja melahirkan. Beliau segera menimang anak dari almarhum Abdullah itu. Abdul Muthalib lalu tawaf, kemudian mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad, suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Ya benar, bayi laki-laki tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang membawa perubahan sangat besar bagi sejarah peradaban dunia. Alhamdulillah, Ummu Aiman, anakku telah lahir dengan selamat. Alhamdulillah, bayinya lahir dengan sehat. Assalamualaikum Aminah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ayah, cucu ayah telah lahir dengan selamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Lalu Abdul Muthalib pun menggendong cucunya dan melakukan tawaf sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran cucunya. Akan aku beri nama cucuku ini dengan nama Muhammad. Demikianlah drama musikal singkat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.